Shalom, berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-15. Saudara ingat pelajaran terakhir kita ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, diadili di situ. Lalu ada peristiwa bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, pada pasal yang ke-15 ini, Yesus diperhadapkan kepada pengadilan Pilatus. Dibawa ke Pilatus karena memang Pilatus pada waktu itu menjadi wali negeri pemerintahan Roma yang ada di Yerusalem. Karena Yesus harus dijatuhi hukuman. Sementara pengadilan agama Yahudi tidak boleh mengadili kepada narapidana yang akan dihukum mati. Hanya Pilatus yang boleh menjatuhkan hukuman. Nah, oleh sebab itu Yesus diarak untuk dibawa ke hadapan Pilatus. Kisahnya seperti apa di pasal 15 ini? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Ya Yesus, Juru Selamat kami yang tunggal, satu-satunya, satu-satunya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
sangat berharga. dalam hidup kami Tuhan. Sangat berarti Ya Rama ya Rama Lamo. bagi keselamatan. Sinama ya Ramo. Hidup bersamamu. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Lamo Lamo. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin, amin, amin. Pengorbananmu ya Yesus, sungguh kami tak mampu menyelaminya. Terlalu indah, terlalu besar, terlalu agung dan mulia. Yang kami tahu cuma satu, bahwa apa yang kau lakukan demi keselamatan kami. Pengorbananmu demi keselamatan umat manusia. Terima kasih Yesus. Kami akan belajar tentang firman-Mu, tentang masa-masa penderitaanmu, supaya kami mengerti dan semakin mencintai Engkau. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 15, saudara, ayat 1 sampai ayat ke-15. Karena ada beberapa perikop, nanti kita akan pelajari semuanya, namun tidak kita baca semuanya. Ya, demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali?"
Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama-sama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan memintanya supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun, imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, ini perikop yang pertama dari Markus pasal yang ke-15 ini, saudara. Tadi saya katakan setelah diadili di mahkamah agama atau Sanhedrin bagi orang Yahudi pada waktu itu, namun mereka tidak mampu dan tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman, maka Yesus dibawa ke Pilatus. Ini merupakan detik-detik menuju penyaliban Yesus makin mendekat dan mencekam. Suara imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama sudah sepakat menghukum mati Yesus. Pokoknya bulat, Yesus harus mati, meresahkan. Kira-kira seperti itu. Maka pagi-pagi benar mereka sudah membawa ke Pilatus. Tuduhan palsu pun mereka sampaikan. Hati mereka makin dipenuhi dengan kedengkian. Maka tidak heran jika mereka lebih memilih Barabas dibebaskan, yaitu yang pembunuh dan pemberontak itu, dibanding Yesus yang sebenarnya adalah juru selamat umat manusia. Yesus ditukar dengan Barabas. Dan karena Pilatus gak mau ada keributan, sementara dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun karena mereka berpihak kepada orang banyak, supaya tidak ada keributan di Yerusalem, maka Pilatus pun mengikuti kehendak orang-orang Yahudi. Tua-tua, ahli-ahli agama, imam-imam kepala, ahli Taurat. Salibkan dia, salibkan dia. Maka mau tidak mau, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disesah. Saudara belajar, Tuhan memberikan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Tetapi orang-orang Yahudi mewakili umat manusia lebih memilih Barabas. Dan saudara tahu, di Injil lain dikatakan nama Barabas itu aslinya, lengkapnya Yesus Barabas. Bapa di surga memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tetapi manusia memilih Yesus Barabas, sang pemberontak, pembunuh, sebagai gantinya. Ini sangat-sangat ironis sekali. Ya, mereka memutuskan itu karena mereka tidak tahu rencana Allah. Bahwa kedatangan Mesias itu Yesus Kristus demi menyelamatkan umat manusia. Terutama bagi bangsanya sendiri, itu orang Yahudi. Imam-imam kepala itu menghasut banyak orang, saudara, untuk mendukung keinginannya. Dan ketika hal itu terjadi, keributan mulai terjadi. Sehingga apa? Pilatus tidak harus mengambil keputusan supaya apa? Tenteram, aman, teduh, gak ada gejolak. Maka Yesuslah yang diputuskan untuk dihukum mati.
Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, saudara, ketika Pilatus sudah menjatuhkan hukuman mati, maka terjadilah sebuah rentetan sengsara Yesus. Ya, diolok-olok. Ya. Di ayat 16 sampai 20, Yesus dibawa keluar dari ruang sidang Pilatus itu. Mulailah diolok-olok. Pilatus mulai memutuskan untuk memuaskan hati orang banyak dengan membebaskan Barabas, sehingga Yesus mulai disalibkan. Yesus dibawa ke dalam gedung pengadilan oleh serdadu-serdadu. Nah, di dalam gedung pengadilan itu, para serdadu berkumpul dan memperlakukan Yesus seperti raja. Dalam tanda petik nih. Memperlakukan Yesus seperti raja. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengenakan jubah ungu. Jubah itu lambang kebesaran raja. Lalu apa? Menaruh mahkota duri di kepala Yesus. Mahkota itu lambang kebesaran raja. Lalu mereka sepakat menunduk dengan cara memberi hormat dan salam kepadanya. Bahkan sampai berlutut menyembah dia. Ini merupakan gerakan mengolok-olok Yesus. Semua itu dilakukan bukan dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan menyembah Yesus dengan cara yang sungguh-sungguh, tapi mengolok-olok. Itu bentuk penghinaan kepada Yesus. Padahal mereka ngerti Yesus itu siapa. Tetapi karena keputusan Pilatus, maka penderitaan, olok-olok, caci makian, bahkan penghinaan dengan cara menyembah sebagai raja itu dilakukan. Sekarang kita melihat bagaimana. Ada sebagian orang menyembah Yesus tapi memberikan olok-olok. Penghinaan. Mereka betul-betul membuat Yesus itu tersiksa luar biasa. Tapi dia terima dengan sepenuh hati. Ketika Yesus diolok-olok, dia tidak melawan. Dia tidak membalas. Dia cuma simpan dalam hati. Karena nanti suatu saat di kayu salib, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Cara memperlakukan Yesus yang sedemikian rendahnya itu. Mereka tidak tahu bahwa yang disalib itulah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Mahkota yang ditaruh di kepalanya itu, saudara, itu bukan mahkota raja, melainkan mahkota duri. Mereka hanya ingin menyiksa dan merendahkan Yesus. Karena itu setelah mereka beri hormat dan salam kepada Yesus, mereka justru memukul kepala Yesus dan meludahinya. Ayat 19, saudara, dikatakan begini. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Bisa bayangkan, saudara? Menyembah sih menyembah. Tapi sebelum dipukul kepalanya dan diludahi. Ini penyembahan penghinaan yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Romawi kepada Yesus, Juru Selamat umat manusia. Setelah jubah ungu dikenakan, saudara, mereka menanggalkannya dan mengenakan pakaian Yesus yang kotor, yang bersimbah darah sebab habis dipukul itu. Betul-betul siksaan batin yang diterima oleh Yesus. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus diam saja? Apakah tidak ada upaya untuk membela diri? Apakah tidak ada upaya untuk menyelamatkan dirinya? Jawabannya cuma satu. Yesus berdiam diri karena ini bagian dari apa yang harus dia terima. Dia diolok-olok, dicaci maki, dimahkotai duri, diludahi, dipukul. Yang ada di hati Yesus cuma satu. Aku melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa demi keselamatan umat manusia. Kita bisa membayangkan kalau Yesus melawan. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau Yesus itu memberontak terhadap siksaan itu. Maka dia tidak akan menjadi juru selamat buat manusia.
di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, siksaan yang di luar batas kemanusiaan itu, Yesus cuma satu di pikiran. Di hati Yesus ada wajah saudara dan saya. Di pikiran Yesus ada nama saudara dan saya. Supaya lewat penderitaan ini, dia menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sekuat apapun serdadu itu mencambuk Yesus. Sekuat apapun ludah itu dicurahkan kepada Yesus. Sekuat itu juga Allah mengasihi mereka. Sehebat apapun siksaan yang diterima oleh Yesus. Sehebat apapun sengsara yang diderita oleh Yesus. Sehebat itulah dia mengasihi orang-orang yang menyiksanya. Oleh sebab itu, lewat penderitaan yang di luar kemanusiaan ini, yang di hati cuma satu, Bapa dipermuliakan, manusia diselamatkan. Dan lewat sengsara Yesus, semua umat manusia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu di ayat ke-20 saudara, sampai dengan ayat 32. Ayat 20 sampai 32 itu peristiwa penyalipan Yesus. Saatnya tiba. Proses penyalipan Yesus dimulai. Proses salib lambang keselamatan itu dimulai. Di sepanjang jalan menuju salib, ia dihina. Sudah disiksa, tidak tidur semalaman. Darahnya berceceran di mana-mana. Bilur-bilurnya, yaitu tubuhnya ini saudara, dicabik-cabik lewat cemeti orang Roma itu. Penuh kesakitan. Dan dalam keterbatasnya, kekuatannya menanggung salib itu yang berat itu, Yesus sebagai manusia betul-betul sangat menderita. Maka tidak heran ketika orang Romawi yang terkenal kejam, saudara, terkenal kejam serdadu Romawi itu, melihat Yesus sudah gak kuat lagi, maka ada orang yang namanya Simon dari Kirene. Kirene itu wilayah Afrika. Mengapa dia datang ke Yerusalem? Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka dari bangsa manapun, dari tempat manapun, dia akan kumpul di Yerusalem. Nah, ini dipercaya Simon Kirene ini datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi melihat arak-arakan penyalipan Yesus, mendekatlah Simon. Dan oleh serdadu-serdadu Romawi diperintahkan untuk apa? Membantu Yesus memikul salib. Dipaksa oleh para serdadu membantu memikul salib Yesus. Jadi dalam pengertian ini, kalau orang Romawi saja bisa melihat bagaimana lemahnya Yesus, itu betul-betul lemah sekali Yesus secara manusiawi. Letih, sangat capek. Makanya Simon Kirene disuruh bantu memikulnya. Tapi itu gak cukup, saudara. Yesus jatuh beberapa kali. Tetapi sebanyak dia jatuh, sebanyak itu dia bangun. Karena sekalipun Simon Kirene itu memikul salib Yesus, tapi Yesus tidak pernah keluar dari salib itu. Yesus ada di salib itu. Tetap memikul salib. Bersama dengan Simon Kirene. Itu artinya salib memang menjadi jalan satu-satunya untuk Yesus bisa menyelamatkan umat manusia. Dari pandangan para imam, ahli Taurat, serdadu-serdadu, dan orang-orang yang lewat di sana, penderitaan Yesus adalah sebuah kekonyolan. Paulus nanti berkata begini, salib itu lambang kebodohan bagi orang dunia, bagi ahli Taurat, serdadu-serdadu Roma, bahkan murid orang-orang yang di Yerusalem sekalipun menganggap itu kekonyolan, ya, itu kebodohan. Gitu. Tetapi mereka nggak tahu bahwa salib adalah jalan satu-satunya untuk menerima pengampunan dari Allah Bapa atas semua dosa umat manusia. Nah, ketika Yesus disalibkan, saudara, banyak orang menghujat. Diadili tanpa ada permasalahan yang
menyangkut kesalahan Yesus sudah. Disiksa sudah. Pikul salib sudah. Sekarang hujatan diberikan. Ayat 29-30 itu hujatan yang keluar. Diolok-olok. Mereka memberikan sebuah pengertian bahwa Yesus tidak dapat menggenapi apa yang dikatakannya tentang dirinya. Kau juru selamat? Engkau penebus? Orang kau menyelamatkan dirimu saja nggak mampu. Engkau diolok-olok aja nggak bisa melawan. Disiksa engkau tidak bisa menyelamatkan diri. Masa engkau berkata, aku penyelamat? Mana penyelamatmu? Olok-olokannya seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa penggenapan itu belum saatnya. Artinya apa? Yesus belum saatnya untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menang atas salib. Belum. Dia harus pikul itu dulu. Saatnya belum tiba. Karena sesungguhnya di atas kayu salib itulah dia sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias yang menderita. Bodohnya ahli Taurat, orang Farisi, ya, imam-imam kala, mereka tahu nubuatan. Kitab para nabinya dibaca. Tapi begitu digenapi dalam Yesus, mereka nggak melihat itu sebagai sebuah penggenapan. Makanya olok-olok, sindiran, hujatan yang keluar. Yesus membiarkan mereka mengolok-olok. Membiarkan mereka menyiksa dirinya. Karena Yesus sedang apa? Menggenapi apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 19. Dan kitab Yesaya 53 ayat 12. Ia menggenapi penderitaan sebagai anak domba Allah. Yang akan disiksa. Yang akan dibunuh. Yang akan dicerai-beraikan dari para murid-muridnya. Ini merupakan penggenapan atas nubuatan para nabi. Tapi ironisnya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang tiap hari baca nubuatan itu, gak pernah menangkap apa yang dimaksud dengan penggenapan dalam diri Yesus. Yesus sebenarnya, saudara, bisa saja mengambil jalan yang ringan. Karena waktu disalib, Yesus pernah, saudara, bilang, aku haus. Ya. Kalau kita baca di ayat 20-32, Yesus pernah bilang, aku haus. Lalu apa yang terjadi? Itu serdadu mengambil apa? Anggur yang asam. Dicolokkan dalam seperti tumbuhan di padang gurun gitu, saudara. Ya. Lalu diunjukkan kepada Yesus. Dan para serdadu mengaitkan kain-kain yang sudah kotor itu, dicelupkan ke anggur asam itu. Diberikan kepada Yesus, dicocokkan begitu. Tapi Yesus menolak. Lihat, saudara. Waktu Yesus menolak, sebenarnya Yesus itu sedang apa? Mempersiapkan dirinya secara total. Dia tidak mau dipengaruhi oleh anggur asam itu. Padahal Yesus punya kesempatan untuk minum anggur asam itu. Karena anggur asam itu, saudara, itu bercampur dengan mur. Kalau orang minum anggur asam campur mur, maka dia akan kebal rasa. Dia akan mati rasa. Dan waktu dia disalib, dipaku, ya, dihajar habis-habisan, maka dia akan kebal rasa. Artinya nggak merasakan sakit. Karena sudah minum anggur yang asam, yang dicampur dengan mur itu. Tapi lihat, Yesus menolaknya. Apa sih, saudara? Apa arti menolak anggur asam itu? Yesus ingin menanggung penderitaan sepenuhnya. Memilih merasakan segala kesakitan demi kita, demi saudara dan saya. Dia tidak mau melempar kesakitannya karena pengaruh anggur asam itu. Dia mengambil bagian itu. Artinya seberat apapun masalah yang dialami oleh manusia, sehebat apapun problem hidup manusia, Yesus sanggup menolong kita karena dia tidak pakai sarana lain
untuk memperingan masalah itu. Yesus tidak mengambil keputusan untuk mengambil cara-cara dunia dengan cara apa? Kamuflase. Dia tidak mematikan rasa empatinya kepada kita. Dia tidak mematikan rasa penderitaan itu kepada kita. Sepenuhnya dia tanggung, sepenuhnya dia terima. Karena nanti suatu saat murid-muridnya ketika mengalami penderitaan itu, maka Yesus akan tampil sebagai penolong. Aku sudah mengalaminya. Dari hal yang paling hina sekalipun, aku terima itu. Supaya kalau kamu percaya kepadaku, kamu disiksa, pikul salib. Jangan takut, aku bersama-sama dengan kalian. Itu maksud Yesus menolak anggur asam itu. Dan tibalah saatnya Yesus mati, saudara. Inilah saat yang paling mencekam itu. Putra Allah, anak domba Paskah, anak domba Allah yang suci dan mulia itu mati di kayu salib. 3 jam merupakan puncak penderitaan Yesus di kayu salib. Tiba-tiba dia teriak-teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bagi orang Yahudi yang ada di situ, serdadu-serdadu, mereka mengira dia memanggil Nabi Elia. Mereka berseru kepada Nabi Elia menurut mereka. Tapi sungguhnya Yesus sedang berteriak kepada Bapaknya. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan arti sebuah kekecewaan Yesus kepada Bapa. Tapi ini ungkapan yang sangat sempurna. Bahwa Yesus memberikan sebuah pelajaran buat orang-orang yang ada di situ. Sekarang buat kita semuanya. Bahwa dosalah yang membuat Bapa meninggalkan kita. Keterpisahan ini sangat mengerikan. Sehingga Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Kalau bisa saya katakan begini. Hei manusia, sedemikian berat dan sedemikian hitamnya dosa manusia seluruh muka bumi ini. Sampai-sampai Bapa memalingkan wajahnya karena kejamnya dosa. Teriakan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, bukan kekecewaan. Bukan mencari dukungan Bapa. Tapi menandakan bahwa Bapa tidak menghendaki manusia hidup dalam dosa. Maka ditinggalkannya itu. Ini luar biasa, saudara. Ini hal yang paling berat yang Yesus sedang alami. Jadi dalam pandangan Bapa, dalam pandangan Yesus, dosa itu sangat-sangat kejam. Tetapi semua penderitaan itu ditanggung oleh Yesus sendirian. Sendirian. Mengapa saya katakan sendirian? Karena semuanya Yesus lakukan. Murid-muridnya pada lari. Murid-muridnya menjauh. Yesus tanggung sendirian. Maknanya apa? Hanya Yesuslah tumpuan iman kita. Hanya Yesus satu-satunya pribadi tumpuan iman kita. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kesanggupan untuk menanggung penderitaan. Maka bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Sekali tetap Yesus. Di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apapun juga. Inilah masa-masa penderitaan Yesus yang diakhiri dengan kematiannya. Lalu Yesus dikuburkan. Nah, dikuburkan di mana, saudara? Suatu kuburan yang baru. Milik Yusuf dari Arimatea. Ini luar biasa. Kalau kita pelajarin, kita akan pelajari nanti pertemuan berikutnya tentang kebangkitannya. Lalu dengan kematiannya, pembuktian bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena terbukti, begitu Yesus menyerahkan hidupnya, nyawanya, dipisahkan dari raganya. Itu kepala-kepala pasukan itu tercelik hatinya. Dan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi pembuktian tentang kemesiasan Yesus dibuktikan di kayu salib. Dan itu cukup buat kita semuanya untuk selalu mengabdi kepadanya, percaya kepadanya, dan menghamba menjadi murid-murid Yesus. Maka kalau Yesus menang, kita pun juga menang. Dan itulah
Markus pasal yang ke-15. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang kami pelajari. Khususnya Markus pasal 15 ini. Kami tahu penderitaan Yesus sungguh di luar peri kemanusiaan. Dan itu ditanggungnya sendiri. Dia memilih jalan itu karena itu keputusan dari Bapaknya. Dia mengambil bagian itu karena itu satu-satunya jalan untuk keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu, kami percaya lewat kematian Yesus, maka dosa dikalahkan. Lewat kebangkitannya, kemuliaan diberikan. Masa depan, kehidupan yang baru, Yerusalem yang baru, menjadi pengharapan buat orang-orang percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sebelum kita berpisah, siapkan hatimu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.